Halo YouTube, di 19.00 WIB ini kita akan menceritakan alur cerita film Fethi 1453. Film ini merupakan buatan Turki yang disutradarai oleh Faruk Aksoy. Film ini merupakan salah satu film favorit Mimin yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi ratusan tahun silam. Saat itu, tentara Kesultanan Utsmani di bawah komando langsung dari Sang Sultan Muhammad II mampu menaklukkan kota dengan pertahanan terbaik di dunia, yaitu Konstantinopel. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah gambaran kota Madinah pada tahun 627 Hijriah. Saat Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah hadis yang berbunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Pada saat Mehmed II dilahirkan yang diberikan kemuliaan untuk menjadi penakluk di usia 21 tahun, banyak keajaiban yang terjadi. Banyak kuda yang melahirkan bayi kembar, hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun, cabang-cabang melengkung hingga ke tanah karena berbuah banyak, serta komet yang terlihat melintas di daerah Konstantinopel di tahun yang sama pada siang hari, sebagai pertanda bahwa tembok pertahanan kota akan runtuh. Pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, Turki, lahirlah anak dari Sultan Murad II. Beliau memberikan nama Mehmed atau Muhammad Al-Fatih sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Di film tersebut digambarkan bahwa Sultan Murad II dikabari tentang kelahiran anaknya saat ia sedang membaca Al-Quran surat Al-Fat. Sultan Mehmed masih berusia 12 tahun saat dia naik tahta. Ini dikarenakan Sultan Murad II yang tak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasehat dan pemberontaknya. Sultan Murad memutuskan untuk menyerahkan tahtanya kepada putranya Mehmed setelah kematian putranya Aladin yang tak disangka-sangka. Namun, Perdana Menteri Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa sebab adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya, dan Mehmed dikirim ke Saruhan Sancagi. Pada saat Sultan Murad II meninggal dunia, Sultan Mehmed dipanggil kembali ke Edirne untuk menaiki tahta kembali. Saat Sultan Mehmed sampai di Edirne, beliau langsung ke tempat jasad ayahandanya, mencurahkan segala isi hatinya dan kecintaannya terhadap sang ayah, yang selama hidupnya tidak pernah memperhatikannya. Sultan Mehmed juga bersumpah di depan jasad ayahnya bahwa beliau akan menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel menyambut gembira wafatnya Sultan Murad II beserta dengan para penasehatnya. Akan tetapi salah satu penasehat Kaisar Adipati Notaras malah merasa takut karena Sultan Mehmed mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan bahasa Konstantinopel hanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Raja Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Di awal masa pemerintahan kedua Sultan Mehmed, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya, serta beliau mengangkat Halil Pasha sebagai Perdana Menterinya, orang yang telah menggulingkannya dari tahta sebelumnya. Hal ini pun tentu memberi kabar gembira kepada para pemberontak untuk menggulingkan kerajaan Utsmaniyah dan menghabisi Bani Utsman. Saat Sultan Mehmed II sedang mengadakan rapat dengan penasehatnya, datanglah utusan dari Kaisar Konstantinopel mengirim surat perdamaian dan menunjukkan Pangeran Orhan sebagai calon raja, dan juga menaikkan tunjangan sebanyak 300.000 koin. Beliau berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai dari Kaisar Konstantinopel. Sultan Mehmed juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan perjanjian damai kepada Raja Roman, Hungaria, Polandia, dan Raja Serbia serta Paus. Namun hal ini tidak disetujui oleh Zaganos Pasha. Akan tetapi Sultan Mehmed menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Pada suatu malam, Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan Utsman, yaitu nenek moyangnya. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmedlah yang akan membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasulullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmed langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa.
Beliau juga meminta Halil Pasha untuk melaporkan status persenjataan dan amunisi dari Yanisari. Mendengar berita tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurut Halil Pasha, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun sanggahan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mehmed karena menurut beliau hidup untuk mencatatkan sejarah bukan untuk menjadi seorang pengecut. Scene pun kini berpindah. Diceritakan seorang wanita bernama Era, ia menolak lamaran dari Giustiniani di tempat itu. Era pun kembali ke tempat ayah angkatnya, Urban. Di dalam perjalanan pulang, Era pertama kalinya bertemu dengan Hasan saat menyelamatkan anak kecil yang mencuri buah apel. Sesampainya di rumah, ia pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa Adipati Notaras menolak rancangan katrolnya. Tetapi Adipati Notaras malah menginginkan Urban untuk membuatkan meriam untuknya. Namun Urban menolaknya. Dikisahkan, Hasan bertemu dengan seorang pelayan istana Kaisar Konstantinopel. Pelayan istana memberitahukan pada Hasan bahwa malam nanti akan ada acara makan malam di istana Konstantinopel yang dihadiri oleh Pangeran Orhan. Dalam acara tersebut, Kaisar Konstantinopel membahas tentang cara untuk membantu Karamanoglu Ibrahim yang sedang dalam persiapan perang melawan pasukan Sultan Mehmed. Pembicaraan tersebut didengar oleh pelayan istana teman Hasan. Akibatnya, Karamanoglu Ibrahim menyerah sebelum terjadinya peperangan karena surat dukungan yang dikirim oleh Orhan kepadanya berhasil direbut oleh Hasan. Di dalam surat tersebut juga tertulis Halil Pasha mendukung Ibrahim. Sultan Mehmed ingin melepas pengaruh Halil Pasha dari pengaruh tentaranya yang sekarang posisinya tersudut karena surat tersebut. Dalam perjalanan pulang, beberapa tentara ditanya kesetiaannya meski mereka bukan musuh. Namun Sultan Mehmed memanfaatkan peluang ini dengan dalih menghukum pasukan yang lalai dengan tugasnya. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmed mulai membangun benteng di Bogazkesen untuk mencegat semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk menggulingkan niat Sultan Mehmed. Namun ketika itu kondisi Prancis dan Inggris saling berperang sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal negaranya. Kondisi mereka tertekan, tidak ada pilihan lain kecuali menggabungkan gereja Ortodok terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar, namun Urban menolak dan ia diancam dibunuh dan berhasil diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, Urban akhirnya memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Pada tahun 1452, kapal dagang Genoa ditenggelamkan oleh pasukan Sultan Mehmed di Bogazkesen. Hal ini membuat Kaisar Genoa murka dan mengirim tentara bantuan ke Konstantinopel yang dipimpin oleh Giustiniani dengan melewati laut yang dibantu oleh Paus untuk membantu melawan serangan dari tentara Sultan Mehmed. Setelah semua perlengkapan sudah siap, Sultan Mehmed mengatur pasukannya. Ia juga mengatur strategi perang termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria. Sedangkan di pihak Kaisar Konstantinopel, mereka memasang rantai besi raksasa di bagian Golden Horn, yaitu tembok terlemah dari Konstantinopel, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas dan menyeberang tembok. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed menulis surat untuk istrinya dan melaksanakan sholat serta meminta restu pada istri dan anaknya. Para pasukan pun berangkat dengan Sultan Mehmed dan juga membawa meriam yang terbesar sepanjang sejarah. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed terjadi pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel, apakah mau menyerah atau perang. Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan dan pada hari itu juga meriam basilika pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun celah tersebut berhasil ditutup oleh pasukan Konstantinopel. Peperangan hari pertama dimenangkan oleh Konstantinopel. Setelah 5 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memerintahkan kepada penggali Mustafa untuk membuat terowongan. Namun hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan untuk melakukan serangan kedua pada malam hari.
Serangan ini juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Pada hari ke-40, ada 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Hal tersebut membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan mengurung diri. Halil Pasha dan Ibrahim juga berencana ingin berkhianat dan kembali ke Edirne. Namun dia dikecam oleh Zaganos Pasha dan menyatakan bahwa Sultan Mehmed akan memenggal kepala Halil Pasha jika dia melaksanakan niatnya. Pasukan Sultan Mehmed juga merasa sangat frustasi dan menganggap sultan mereka telah buta. Tetapi Hasan datang dan marah kepada pasukannya yang mau berkhianat. Di tengah kefrustasian Sultan Mehmed, datanglah gurunya Syekh Agung Samsetin. Syekh Samsetin mengajak Sultan Mehmed untuk mengunjungi makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang terletak dekat tembok Konstantinopel. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung kemudian berpesan kepada Sultan Mehmed agar dia tidak pernah menyerah. Karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Setelah itu, Sultan Mehmed menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah ketahuan oleh Konstantinopel sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Sebelum melakukan serangan secara besar-besaran, pada malam harinya Sultan Mehmed berpidato memberi semangat kepada ribuan pasukannya yang tersisa. Salah satu kata-katanya dalam pidato tersebut adalah, kemuliaan hanya bisa dicapai dengan keyakinan. Malam pun berlalu, tibalah pagi hari di mana pasukan Sultan Mehmed akan menyerang Konstantinopel untuk yang terakhir kalinya. Pasukan Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah yang dipimpin sendiri oleh Sultan. Setelah itu, kepala penggali Mustafa akhirnya berhasil meledakkan tembok Konstantinopel dengan cara meledakkan diri lewat terowongan yang mereka buat. Akhirnya, tembok Konstantinopel berhasil diruntuhkan, sehingga pasukan Sultan Mehmed bebas menerobos masuk ke dalamnya. Dalam penyerangan yang terakhir ini terlihat kisah heroik yang dilakukan oleh Hasan. Setelah pertarungan yang panjang, ia berhasil membunuh Giustiniani, tentara elit Romawi yang membantu Konstantinopel. Di sini juga terdapat adegan heroik Hasan yang berhasil mengibarkan bendera Utsmaniyah dengan anak panah di tubuhnya. Akhirnya Hasan pun tewas setelah mengibarkan bendera itu, meninggalkan Era dan anaknya yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, Kaisar Konstantinopel dikisahkan gugur dalam peperangan, dan peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Sultan Mehmed. Kemudian Sultan Mehmed dan pasukannya pun memasuki Konstantinopel. Para masyarakat yang melihat kedatangan Sultan Mehmed sedikit ketakutan, tapi di dalam Sultan Mehmed menenangkan mereka. Sultan Mehmed juga mengatakan bahwa mereka bebas memeluk kepercayaannya masing-masing dan tidak akan mengganggu kepercayaan mereka, serta Sultan Mehmed akan menjamin keselamatan mereka. Sejak saat itulah wilayah Konstantinopel resmi diambil alih kembali oleh pasukan Muslim, dan film ini pun selesai.